Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Farideni Putri. Di sini saya akan mempraktekkan cara mengkafani jenazah untuk perempuan. Bahan-bahan yang digunakan yaitu kain kafan yang telah dipotong-potong menjadi 2 lapis yang berukuran besar, kemudian sarung, baju, kerudung, dan 5 tali yang dipotong panjang kecil-kecil. Kemudian ada kapas dan kapur barus. Nah, langkah yang pertama yaitu kita siapkan 5 tali yang telah dipotong dari kain kafan. Yang pertama diletakkan di bagian atas kepala, kemudian yang kedua di bagian dada, yang ketiga di bagian pinggang, yang keempat di bagian lutut, dan yang kelima di bagian bawah kaki. Kemudian letakkan kain kafan lapisan pertama yang berukuran besar, letakkan dengan rapi. Kemudian letakkan kain kafan yang berukuran besar di lapisan kedua. Dalam setiap peletakan kain kafan, kita harus menaburkan kapur barus yang telah ditumbuk. Tujuannya yaitu agar menghindari bau dan juga menghindari binatang yang masuk. Kemudian letakkan sarung, letakkan baju, letakkan kerudung, dan juga letakkan celana dalam untuk jenazah. Setelah meletakkan semua kain kafan, jangan lupa taburkan kapur barus lagi sebelum jenazah diletakkan. Setelah siap, letakkan jenazah di tengah-tengah. Kemudian langkah yang pertama yaitu kita pasangkan celana dalam untuk jenazah. Nah, biasanya celana dalam diletakkan ketika masih di tempat pemandian. Celana dalam yang digunakan jenazah ini biasanya bagi jenazah yang masih mengeluarkan cairan dari kemaluannya, biasanya diletakkan kapas ataupun pembalut. Namun bagi jenazah yang tidak mengeluarkan cairan dari kemaluannya, lebih baik tidak digunakan pembalut ataupun kapas. Nah, kemudian setelah pemasangan celana dalam, di setiap bagian tubuh yang saling bergesekan, kita tambahkan kapas. Seperti di bagian tumit, kemudian di bagian lutut, tambahkan kapas yang telah dipotong kecil-kecil. Di bagian tangan, jangan lupa tangan jenazah harus dalam keadaan seperti sedang sholat. Kemudian di bagian ketiak pun tambahkan kapas karena saling bergesekan. Di bagian leher, setelah selesai pemasangan kapas, baru kita
pasangkan satu persatu. Dimulai dari pemasangan baju yang telah dipotong di bagian kepala, sehingga kita hanya tinggal memasukkan kemudian dirapihkan, dimulai dari bagian kanan jenazah. Kemudian ke bagian kiri. Setelah pemasangan baju, lanjut ke pemasangan sarung. Dirapihkan. Setelah pemasangan sarung, baru ke pemasangan kerudung. Setelah selesai, barulah kita bungkus jenazah dalam penutupan jenazah. Sebelumnya, bagian wajah kita tidak menutup langsung untuk menghindari saudara jenazah ataupun keluarga kerabat yang berdomisili jauh, agar ketika mereka atau keluarganya datang masih bisa melihat wajah jenazah untuk terakhir kalinya. Jadi bagian wajahnya belum kita tutup. Setelah rapi, barulah kita ke pemasangan tali, dimulai dari bagian bawah. Dalam pemasangan tali, kita tidak memasangnya dengan erat untuk memudahkan penggali kubur ataupun keluarga nantinya untuk membukanya kembali di kuburan. Setelah keluarga melihat wajah jenazah perempuan yang terakhir kalinya dan jenazah siap untuk dikuburkan, baru kita tutup wajah jenazah. Nah, sebelum menutup atau menalikan bagian kepalanya, kita tutup terlebih dahulu wajah jenazah dengan kain atau dengan kapas. Bisa juga bagian hidung atau telinga ditambahkan kapas. Kita tutup bagian wajah dengan kain, kemudian kita tutup dengan kain kafan. Baru kita tali di bagian kepala. Sekian praktek pemasangan kafan pada jenazah perempuan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.